Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan sudah memilih kita. Tentu Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita. Kita dipilih Tuhan untuk menjadi alat kerajaan-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masih di dalam situasi COVID. Pada hari ini kita beribadah secara online, beribadah di rumah kita masing-masing. Marilah kita datang menghadap kepada Tuhan dan kita mohon berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati ibadah kita pada hari ini. Amin. Nats pembimbing terambil di dalam Markus pasal 4 ayat yang ke-31, demikian. Katanya, dengan apakah kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya?
Kerajaan Allah seumpama biji sesawi yang ditabur di tanah. Memang biji itu paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi bila ditaburkan, ia tumbuh menjadi besar pada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang di dalam naungannya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita patut mengucap syukur karena Tuhan memberikan kepada kita negeri yang subur, makmur. Tinggal kita saat ini, di kemerdekaan ini, bagaimana kita mengisinya. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung. Itu semua berkat karunia. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sudah dipersiapkan oleh hamba-Nya. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan membimbing kita dalam setiap langkah kita. Dalam setiap langkahku, ku perlu kasih-Mu. Dalam setiap rencana, ku perlu
Bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada minggu kedua di bulan Agustus ini terambil di dalam Markus pasal yang keempat. Marilah kita bersama-sama membacanya. Perumpamaan tentang biji sesawi. Kita mulai langsung dari ayat 33. Di dalam banyak perumpamaan yang semacam itu ia memberitahukan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Hal kerajaan surga, ayat 31, itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, yang tinggal di rumah masing-masing. Berbicara perihal biji, maka kita tidak lepas dari 4 hal penting yang mengikutinya. Yang pertama, di dalam biji terkandung kehidupan. Yang kedua, di dalam biji ada proses pertumbuhan. Dan yang ketiga, di dalam biji ada buah yang dihasilkan, dan itulah buah yang dikehendaki, yaitu buah sikap dan karakter. Di dalam Perjanjian Baru, biji sesawi diumpamakan seperti kerajaan Allah. Jadi di dalam biji yang kita baca pada hari ini terkait dengan perumpamaan kerajaan Allah. Biji sesawi dan kerajaan Allah ingin berbicara bahwa di dalam kerajaan Allah ada kehidupan di sana. Dan bukan hanya kehidupan di dunia ini, tetapi kehidupan yang kekal. Di dalam kerajaan Allah ada pertumbuhan iman, ada proses pertumbuhan iman yang ada di sana. Demikian juga di dalam kerajaan Allah ada sikap hidup atau karakter yang dibangun melalui nilai-nilai Injil kerajaan Allah. Dan di dalam kerajaan Allah membuahkan keselamatan, kedamaian, dan kehidupan yang kekal. Perumpamaan kerajaan Allah dan biji sesawi yang kecil mengingatkan kita pada korelasi renungan ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan Allah dan anak-anak kecil. Jadi kemuliaan itu tidak identik dengan hal-hal yang besar. Tuhan menghargai hal-hal yang bersifat kecil juga. Tuhan menghargai orang-orang kecil. Di dalam kerajaannya Tuhan menghargai anak-anak kecil. Kemuliaan terkait erat dengan iman yang hidup. Bukan hal-hal yang bersifat besar, tetapi dengan iman yang hidup. Dengan iman yang bertumbuh dan dengan iman yang menghasilkan buah. Itulah kemuliaan di dalam kerajaan surga. Prestasi, karya, dan usaha yang besar dan kuat tentunya dimulai juga dari yang kecil. Seperti pohon yang kuat dan berakar dimulai dari pertumbuhan pohon itu sejak dari kecil. Kalau saat ini kita berbangga dengan Grace Apriani yang menjadi juara Olimpiade bulu tangkis
Kalau kita mengenang kisah yang dikisahkan orang tuanya pada waktu melihat Apriani suka bermain badminton, orang tuanya hanya mampu membelikan raket dari kayu. Dia terus berlatih mulai dari kecil. Sampai orang tuanya membersihkan halaman belakang rumah, memotongin pohon-pohon yang tidak dibutuhkan untuk membuat lapangan bulu tangkis. Dan sekarang kita melihat dari yang kecil itu, proses bertumbuh, dan Grace Apriani menjadi juara di Olimpiade di Jepang sebagai pemenang bulu tangkis. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, hal yang ketiga berbicara tentang sikap atau karakter yang dibangun dari kerajaan Allah adalah berbicara tentang nilai-nilai. Perilaku orang yang percaya, yang mengedepankan kebenaran, sehingga apa yang dikatakan adalah yang dapat dipercaya. Orang yang beriman selalu dilihat dari apa yang dikatakan adalah apa yang dilakukan. Demikian juga sebaliknya. Hidup perilaku yang penuh dengan cinta kasih, damai, dan hidup yang seimbang antara diri sesama dan lingkungannya. Seperti doa Bapa kami, Allah juga merindukan nilai-nilai kerajaan Allah itu menjadi pondasi pada pemerintah-pemerintah atau kerajaan-kerajaan di muka bumi ini. Sehingga rakyat, masyarakat dapat hidup di dalam kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan. Itulah yang juga kita rindukan terjadi di negara kita Indonesia yang saat ini hendak merayakan ulang tahunnya yang ke-76. Kiranya apa yang dicita-citakan terus dibenahi dan terus ditingkatkan untuk mencapai yang dikehendaki. Doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Seperti pohon sesawi yang kokoh dan besar, kita juga merindukan bangsa kita Indonesia ini menjadi bangsa yang tangguh dan kuat di dalam menghadapi berbagai ujian dan kesulitan seperti sekarang ini. Seperti biji sesawi yang bertumbuh, kita juga rindu Indonesia terus bertumbuh dalam keadilan, di dalam ekonomi, dan di dalam perilaku sebagai bangsa yang terhormat dan bangsa yang bisa dibanggakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati negara kita supaya dapat mengatasi kesulitan pandemi saat ini. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, ajarkan kami seperti perumpamaan biji sesawi di dalam kehidupan iman kami. Iman yang bertumbuh, iman yang berkualitas, iman yang menghasilkan buah dan karya, dan iman yang disukai oleh Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk jemaat GKKMI secara khusus GKMI Solo, baik yang ada di Rayon 1 dan Rayon 2, kiranya Tuhan senantiasa melindungi dan menyertai, memberikan kekuatan dan memberikan penyertaan. Kami berdoa untuk yang sakit, kiranya Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Kami juga berdoa
untuk sinode kami. Kiranya Tuhan membimbing di dalam penyelesaian pembangunan Wisma Sinode. Kiranya juga dapat teratasi dan terselesaikan di tengah-tengah situasi saat ini. Kami juga mendoakan untuk persiapan Temu Raya Mennonite World Conference yang akan diadakan di Indonesia. Kiranya tahun depan segala sesuatu sudah boleh dilakukan dan dijalankan, sehingga rencana ini dapat terjadi. Kami mendoakan untuk bangsa kami Indonesia yang sedang merayakan kemerdekaan yang ke-76. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati bangsa dan negara ini tetap memiliki kekuatan dan kejayaan. Kami juga menyerahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Kiranya Tuhan juga melindungi dan memberikan kekuatan untuk setiap pemimpin mampu mengatasi di tengah situasi yang sulit pandemi yang masif ini. Terima kasih ya Bapa. Inilah seru doa kami yang kami landaskan dan kami percayakan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kita mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya bagi kita. Marilah kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Berdiamlah di rumah dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai, memberkati, dan melindungi di dalam kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.